kebanyakan di LK saya yang 2021 itu mengerucut ke materi, jadi fokus ke materi, dan materi itu yang akhirnya saya jadikan sebagai perangkat pembelajaran. Di situ saya disuruh membuat 3 kasus, kemudian digunakan untuk peer teaching salah satunya, kemudian di pertanggungjawaban di ujian kompre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Pursa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Pursa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru semua untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Pursa semua, kali ini saya akan membahas tentang cara mengisi LK 2.2 ya untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Dimana di video sebelumnya saya sudah memberikan contoh pengisian LK 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pengisian untuk LK 2.2 tentang penentuan solusi. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja teman-teman semua untuk LK 2.2 tentang penentuan solusi, ya teman-teman semua. Di sini hampir mirip karena LK 2.2 ini adalah lanjutan dari LK 2.1 kemarin, dimana yang sudah kita pilih, masalah yang sudah kita pilih tentunya akan disajikan pula di sini sampai kita menentukan solusi di sini. Untuk bagian kolom-kolomnya ada masalah terpilih yang akan diselesaikan, kemudian solusi yang relevan, kemudian analisis penentuan solusi, dan kemudian analisis alternatif solusi. Kalau yang ini saya masih agak ragu ya, jadi kalau analisis alternatif solusi tentunya isinya akan sama dengan LK 2.1 kemarin teman-teman semua. Jadi berkaitan dengan kekuatan dan kelemahannya. Oke, kita bahas satu persatu untuk poin yang pertama. Untuk masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Nah, kemarin kan saya sudah mengukuhkan satu permasalahan ya. Dan kemarin juga saya sudah membicarakan bagaimana untuk pengisian LK ini tentunya di akhir nanti tentunya harus mengerucut kepada materi, karena nanti tujuannya adalah pembuatan perangkat pembelajaran teman-teman semua. Nah, ini yang akan saya contohkan adalah masalah yang sudah dikemukakan di LK 2.1 kemarin kemudian dilanjutkan ke sini. Untuk masalah yang terpilih adalah berdasarkan literatur kajian masalah wawancara dan wawancara yang sudah dilakukan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah peserta didik yang minat bacanya masih rendah. Ini diantara lainnya adalah guru membuat media pembelajaran yang menarik. Hal ini tekankan pada media pembelajaran berbasis video. Kenapa? Karena di sini yang jadi masalah adalah minat bacanya yang masih rendah teman-teman semua. Kemudian poin yang B adalah guru melaksanakan pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang bersumber dari lingkungan sekitar. Ini agar anak-anak juga bisa melihat tanpa harus teks tanpa harus teks setiap hari. Jadi melihat keluar kelas atau mungkin keluar sekolah boleh teman-teman semua. Kemudian guru melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini juga harus ada dalam setiap guru Nah, ini juga dituntut oleh pemerintah bahwasanya guru harus melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, bukan cuma siswa. Kemudian D, pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi ya. Untuk menunjang ketercapaian tujuan ini sudah pasti, karena di abad 4.0 ini tentunya yang ditekankan adalah TIK ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian solusi yang relevan atas masalah yang sudah dipilih adalah dalam pembelajaran guru harus mempersiapkan materi masalah kontekstual dalam bentuk video atau eksplorasi anak keluar kelas. Nah, ini diambil dari masalah yang sudah terpilih teman-teman semua. Kemudian penggunaan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau PJBL, Project Based Learning ya. Pada saat itu untuk mengakomodir permasalahan siswa yang minat bacanya masih rendah. Karena dengan metode PBL atau PJBL, siswa diharapkan memperbanyak aktivitas dalam berdiskusi. Nah, ini teman-teman semua. Jadi solusinya ya dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu modelnya ya. Ini saya ambil model PBL dan PJBL ya. Dimana nanti di dalamnya tentunya akan mengeksplorasi siswa ya. Dimana siswa yang pendiam, siswa yang tidak aktif, atau siswa yang minat bacanya rendah tentunya dipaksa untuk berdiskusi ya. Nah, diskusi tentunya harus punya bahan. Berarti kalau bahannya mereka tanpa teks, berarti mau nggak mau berarti video, dan guru juga harus mempersiapkan di sini. Kemudian analisis penentuan solusi teman-teman semua. Nah, penentuan solusi ini didasarkan pada analisis ya, ini analisis pada alasan Penentuan solusi didasarkan pada alasan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah pemusatan pada permasalahan berbasis video.
Ini membantu siswa dalam belajar, terutama bagi mereka yang minat bacanya masih rendah. Kemudian yang kedua adalah pemilihan model pembelajarannya, apakah problem based learning atau PBL. Ini yang akan memaksa siswa atau memaksa peserta didik untuk berdiskusi dan terlibat aktif di dalam pembelajaran tersebut, sekaligus mencari literatur lain dalam memperbanyak materi. Nah ini ya, jadi diskusi kalau materinya terbatas tentunya mereka juga akan bingungan ya. Nah, jadi mereka bisa mencari literatur lain, di mana guru juga salah satunya sudah membuatkan video pada poin A ini ya, pada poin A ini. Jadi gurunya juga sudah berusaha untuk membantu peserta didik dengan membuat salah satu video. Kemudian poin yang C adalah pemilihan model pembelajaran project based learning ya, atau PJBL. Ini menuntut siswa berpikir kritis dan kreatif, dan juga memaksa siswa untuk lebih aktif berkolaboratif. Karena di sini juga harus menyelesaikan suatu proyek di sini teman-teman semua. Jadi nanti bisa ditukar-tukar ya. Minggu pertama mungkin PJBL, minggu kedua PBL, dan seterusnya, digonta-ganti terus. Atau kadang-kadang nanti inquiry ya. Kemudian poin yang adalah guru punya kecakapan lebih dalam membuat media pembelajaran. Salah satunya adalah konten video tadi atau pembuatan video. Kemudian analisis alternatif solusi ini sama persis untuk kolom terakhir dengan LK 2.1. Jadi di sini cukup di copy paste saja nih teman-teman semua. Nah, ini merupakan alternatif solusi dari analisis penentuan solusi. Ini tidak jauh berbeda dengan yang lain, dengan yang kemarin ya. Karena masalah yang terpilih juga diambil dari LK sebelumnya. Jadi di sini cukup di copy dan di paste saja. Oke, ini memaksimalkan, saya ulangi lagi, memaksimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis elektronik dengan baik. Nah, ini kekuatannya disampaikan di sini, kelemahannya juga disampaikan di sini. Kemudian guru harus memilih metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Ini juga disampaikan kekuatannya apa, kelemahannya apa. Atau kelemahannya di sini memerlukan persiapan setiap kali melakukan perubahan model pembelajaran. Kemudian memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik. Ini kekuatannya pembelajaran berpihak pada peserta didik. Jadi peserta didik juga merasa nyaman ya dengan pembelajaran yang menarik ini, jadi tidak cepat bosan di sini. Kemudian kelemahannya juga disajikan di sini, harus mencari sumber baru. Nah ini juga hal yang wajar, tapi kekuatannya memang sudah luar biasa di sini. Sekalipun pasti ada kelemahannya, tapi kalau kelemahannya ternyata lebih sedikit, ya silahkan dituliskan saja di situ. Ya, nah teman-teman semua, ini merupakan dasar di mana nanti untuk masalahnya yang ditampilkan kan tidak satu, bisa lebih dari satu, nih. Nah, kemudian nanti diusahakan mengerucut pada materi teman-teman semua ya, permasalahan di materinya. Ini kalau materi sangat luas, karena masing-masing guru, masing-masing mapel juga beda-beda materi. Jadi mau nanti silahkan dikaitkan dengan materi, karena ini adalah dasar untuk pembuatan perangkat pembelajaran ya teman-teman semua. Jadi seperti yang saya contohkan di LK saya yang 2021 itu mengerucut ke materi, jadi fokus ke materi, dan materi itu yang akhirnya saya jadikan sebagai perangkat pembelajaran. Di situ saya disuruh membuat 3 kasus, kemudian digunakan untuk peer teaching salah satunya, kemudian di pertanggungjawaban di ujian kompre, dan pada akhirnya diaplikasikan pada PPL-nya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan untuk pembahasan penentuan solusi LK 2.2 ini membantu teman-teman semua yang sedang menjalankan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Selamat siang, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.